Legenda Putra Langit, laga penyelamatan dinasti. Terlalu lancang menantang orang sekuat aku. Kalian pikir sedang berhadapan dengan siapa? Bodoh semua, cari mati. Kalau kau terus berkeras kepala, kau akan kusiksa Zof. Dengar itu, kau kira aku takut Jabrik? Warisan keluarga ini tak tergadaikan sekalipun oleh nyawaku. Engkau guru yang serakah. Dengar itu, kau serakah, engkau memimpikannya yang bukan hakmu. Semua unek-unek sudah dibuka. Tak ada jalan mundur lagi. Zof mempersiapkan dirinya. Jasad kencana. Raja Zof tampil penuh wibawa. Kini ilmu gelapnya telah meningkat. Kau adalah muridku. Mana bisa kau menang? Ada-ada saja. Kalau yang kau kejar adalah kematian, akan ku berikan cuma-cuma. Apapun harus kulakukan bila tak ingin seluruh negeri dan keluargaku jatuh ke tangannya. Apapun, golok kegelapan. Begitu mudahnya Jabrik Wanara menepiskan serangan lawannya. Memalukan caramu mengibas. Segala kelemahan Zof diketahui Jabrik, bagaimana Zof bisa menang? Sadar goloknya tak bergema, Zof tak lagi mengambil jarak. Zof, belum pernah selama ini kita benar-benar mengadu kekuatan. Begitu kan murid durhaka? Tak terasa sama sekali, 500 jurus telah diadu antara guru murid ini. Jasad kencana versus jasad kencana. Kalau terus begini, Baginda akan kewalahan. Aku harus membantu Baginda. Pangkon Bewana, cepat bantu Baginda. Kalian semua harus membantu Baginda. Kalau Jabrik menang, kita semua akan dihabisinya secara kejam. Kian lama kian sulit menghadapinya. Gerangan manusia apa ini? Rupanya dia masih akan mampu tanding 1000 jurus lagi. Sikap Jabrik terhadap Zof sekarang adalah sikap dendam. Sikap menghajar, penuh dendam. Kurasa ia belum memakai sepertiga kekuatannya. Tapi aku sudah lelah. Simpul fatalnya nyaris lembek. Aku tahu, dia melemah. Menurunnya perlawanan dari Zof terbaca oleh alis singit. Getar halilintar 9 langit. Yang ini kelihatannya lumayan, tapi kekuatannya masih terbatas. 2 energi golok kegelapan mampu menepiskan getar halilintar 9 langit. Alis singit segera merubah jurusnya. Adu tapak, sungguh kau sudah edan. Benturan terjadi dalam hitungan detik. Astaga, tenaga dalamnya seperti gelora gelombang. Semakin lama semakin membahana. Aku mengenal energi ini, energi putih, energi sejati yang kuinginkan. Seperti tadi itu, tak berhasil menyerap energi putih Datuk Saji, yang ini pun bolehlah. Sembari mengunci rapat tapak lawan, hentakan tenaga dalam Jabrik mengoyak baju alis singit. Mampukah ia, atau sampai berapa lama ia bertahan? Kumbang gemawa gusar, namun apa daya. Oleh kelumpuhan pada ototnya, alis singit jatuh pingsan. Jabrik sangat sadar menjadi alat kejahatan namun malah membengkak semangatnya. Murid durhaka. Jabrik terluka lagi. Oleh kejahatan yang tersimpan rapat dalam kepalanya ia merasakan kenyerian yang luar biasa. Bagus sekali, waktuku untuk menyerang. 2 gumpalan hitam di telapak tangan Pangkon Bewana datang pada Jabrik. Tadinya Jabrik berbalik lalu mengunci nadi Pangkon Bewana. Ketika tangan sebelah ingin membantu lepaskan, tangan Jabrik malah sudah menyentuh kepala Pangkon. Catur lapuk langit, celakalah si raja suku kekelaman masa. Alis singit datang dari tempat yang tak terlihat. Dengan deras, bersamaan, tubuh mereka meluncur. Lalu mereka terpental kembali oleh ledakan jasad kencana. Sirkulasi energi alis singit porak-poranda. Pangkon Bewana yang sudah cedera, ditambah energinya yang sudah terserap lebih dari setengahnya tergeletak. Repot, hawa pelindungnya luar biasa. Arus alam semesta tanpa daya plus hentakan jasad kencana benar-benar melelahkan dan melemahkan. Melihat perjalanan rapalan kungfunya, kulihat titik lemahnya ada di kepalanya. Hanya itu yang terlemah. Darah tak tertahankan lagi mengalir dari tempat yang terluka dalam. Akulah yang akan mengantarkan kau ke tempat tujuan akhirmu. Ia sudah terluka begitu parah namun wajahnya tak mencampakkan surut semangatnya. Keberingasan malah jelas tergambar. Kau kemari menyerahkan nyawamu, murid pengkhianat. Baru sekarang ia keluarkan kemampuannya yang terpendam. Sambut aku guru teladan, jemari pemahat kubur. Bukankah kunci kekuatannya mudah terbaca oleh Jabrik? Apakah mungkin Baginda memenangkannya? Bagus,
Aku dongkol sekaligus bangga punya murid yang melampauiku. Yah, tenaga dalam kita sealiran. Mudah sekali bagiku menyerapmu. Zoff bukannya tak tahu taktik Jabrik, ia terus-menerus menghindar. Dengan perhitungan cermat, Zoff menotok simpul di bawah pusar Jabrik. Jelek, energi Jabrik menurun drastis, dan kaki kanannya tercengkeram Raja Zoff. Terbetot kakinya, Jabrik melayangkan golok kegelapannya, namun bisa dihindari oleh Zoff. Catur lapuk tulang. Perlawanan Zoff yang terus di daerah aman, tak memberikannya kesempatan pada Jabrik untuk kembali menarik kakinya yang menciut. Jabrik memutar tubuhnya dalam keterkejutannya untuk melepaskan diri. Ia mengira tadinya ia akan mudah menyerap tenaga muridnya. Terbalik 100%. Dibutuhkan waktu panjang untuk memulihkan kondisi kakinya. Taktik serangan yang berhasil itu mengelorakan jiwa Zoff. Aku harus sangat berhati-hati. Dia istimewa liciknya. Raja Zoff berhasil mengantisipasi serangan yang dibangun Jabrik ketika membalikkan badannya. Dengan teramat cepat, tangannya mencengkeram nadi dan tangan lalu menotok simpul siku dalam Jabrik. Kini, tanganlah yang ingin dilemahkan Zoff. Catur lapuk tulang. Kau pikir kau bisa menang? Sombong. Tubuh Zoff bergerak secara unik, sehingga cakar Jabrik yang menari buas tak satu pun singgah. Asem, ringan tubuhnya bukan dariku. Ia lincah seperti camar. Dengan kaki kanan yang kini terasa membebaninya, Jabrik makin sulit melawan. Tarian Dewi Bayangan. Hihihi, luar biasa. Baginda telah menguasai tarian Dewi Bayanganku. Ilmu keras Jabrik tak berkutik dihadapkan pada tarian gemulai si Ayu. Kepalanya bertambah sakit, sedangkan ulas Zoff memusingkan. Sungguh ia merasa kewalahan kini. Tekniknya menyulitkan. Aku belum kenal dia yang begini. Dengan indera pendengaranku saja, aku harus bisa menangkap posisinya. Hawa panas ini dari belakang. Si murid durhaka ini menyerang lagi. Lacak angin pilah bayangan. Jabrik tak sudi terus dihajar, tapaknya dikirim ke perut lawannya. Telak, golok kegelapan Jabrik menyusul. Beruntung jasad kencana masih terus disiagakan. Zoff terselamatkan. Belum sempat jauh, cakar Jabrik sudah terasa olehnya. Akan kulumpuhkan lenganmu, bocah bodoh. Catur lapuk tulang. Untuk mengunci jurus berbahaya lawannya, Zoff merapal pintu api ke-6. Loh, ini kan milik si Pangkon. Oh gitu caranya, dia mempersiapkannya sengaja untuk menghadapiku. Edaan, namun yang dimiliki Zoff lebih dahsyat dari Pangkon. Cakar Jabrik bisa dipatahkan. Pintu api ke-6 demikian cepat berpindah tempat. Wajah Jabrik cedera. Jadi, benarkah sang guru selalu lebih tangguh dari sang murid? Zoff mengerang menahankan sakit. Aduh, Baginda, catur lapuk sukma versus pintu api ke-6. Karena kurang sempurna, segera energi itu tersedot oleh Jabrik. Ku jamin, kau cuma bernapas 15 menit lagi. Dalam keadaan kritis itu, Ayu Pualam menyiramkan tirta jeram semesta. Cairan itu merusak segala jaringan yang menyimpan kekuatan Jabrik. Kini sepertinya kekuatan itu berebut untuk keluar meninggalkannya. Lepaslah Zoff dari cengkeraman maut. Sepertiga tenaganya terserap, Zoff terjengkang. Dan bagaimana dengan Jabrik Wanara sang guru? Duk, cepat bangun Baginda. Baginda, tenaga dalamku tersedot terlalu banyak. Kepalaku serasa mau pecah. Haruskah aku merapal energi ufuk barat? Alam semesta bergetar. Sadar akan akibatnya yang fatal, alis Singit berpikir ulang. Semakin banyak cairan merah itu mengalir, semakin wajahnya mengerikan. Sebuah gempa bumi, kerasnya guncangan membuat halayak ramai berdiri terhuyung-huyung. Setelah memikirkan segala akibatnya, dalam pertimbangan melepaskan diri dari kuasa gelap, alis Singit memutuskan diri merapal alam semesta bergetar. Alam semesta bergetar, energi ufuk barat 7. Alam semesta bergetar, jangan, ini, energi ufuk barat level 7. Cuma dalam dongeng kan? Dari tubuh alis Singit samar-samar terbersit energi keseimbangan jagat raya yang berkembang meluas. Tak lama kemudian energi 9 langit beradu dengan 9 energi bumi, menyatu dalam badai pusaran energi yang teramat dahsyat. Tanah tempat semua hadirin berpijak mereka perlahan namun pasti meluas. Tak satu pun yang mampu bertahan berdiri.
Begitu banyak yang sudah terperosok dalam retakan-retakan menganga itu. Bangunan istana yang megah dan kokoh itu memuing sudah, runtuh menyedihkan. Reruntuhan pagoda Kidang yang tinggi itu menelan banyak korban. Keretakan tanah makin melebar, tak ada tempat untuk berlari, tak ada atap untuk berteduh, tak ada 1 inci pun tempat berpijak untuk menyelamatkan diri. Ketakutan yang sangat juga merasuki jiwa Ayu Pualam Wungu. Tak satu pun sesama manusia sanggup menolongnya. Tidak juga Zof. Alis Singit merasakan sesal yang amat dalam, air matanya berlinang-linang, namun apa yang sedang terjadi ini, tak bisa ditarik mundur. Oh, Sang Maha Bijaksana, mohon bebaskanlah rakyat tak berdosa dari malapetaka ini. Bagaimana dengan Jabrik, pada siapa jurus ini ditujukan? Dengan bantuan semangat dari Denawa Waragasi, ia tak gentar akan gempa ini. Alis terus menghimpun karisma 9 langit secara berkesinambungan. Sedangkan Jabrik terus meresapi hawa kegelapan dalam jarak ribuan yard. Jadi, kalau berlaga, siapa kiranya yang pegang kuncinya? Gelombang energi padu langit dan bumi sangat sulit dikendalikan kini. Sekalipun dengan meditasi 40 tahun, tubuhku takkan kuat menahannya. Terbayang lagi oleh Alis Singit wejangan almarhum gurunya. Alam semesta bergetar mengusik kewibawaan langit dan bumi anakku. Ini sungguh merusak harmonisnya alam. Maka yang didatangkan hanyalah bencana. Jadi, jurus ini boleh dimeditasikan tanpa harus digunakan atau dirapal, paham? Bagi meditasinya kurang dari 50 tahun penggunaan jurus bisa merusak diri sendiri. Alam semesta bergetar terdiri dari 5 tahap guncangan. Angin, air, api, gunung dan halilintar. Kekuatannya meningkat dari satu tahap ke tahap selanjutnya, paham? Tiap tahapan, bagaimanapun juga, pasti menimbulkan kerusakan. Ketika mendiang guruku merapalnya, pada tahapan terakhir bencana berlangsung lebih dari setahun. Banyak korban jatuh, tapi kalau Jabrik menang, ia akan menguasai makin banyak lagi jiwa-jiwa di dunia ini. Resiko perbuatanku lebih kecil. Oh, sang empunya jagat raya. Tak kusangka energi ufuk barat seperti ini. Lalu, Pangeran Cahaya Barat dan putranya pun pasti sanggup melakukan hal ini. Kalau mereka bertiga bersatu, wah, aku harus bisa membuang duri dalam dagingku ini kelak. Jabrik berhasil menguasai hanya setengah dari rasa nyeri yang membuatnya menderita. Dan itu masih luar biasa sakitnya. Hawa kegelapan itu mulai beraksi, lengannya memanjang, badan terus mengembang disertai tumbuhnya bulu hitam. Inilah Jabrik yang sudah terkuasai. Tahap 1, alam semesta bergetar. Pusaran ini menyulitkan pernapasan. Angin membelah bumi. Aku ingin menjajal seberapa kekuatanmu sampai di puncaknya. Alis datang di tengah-tengah badainya. Tentu saja ini berpengaruh luas pada semua orang yang ada di sekitar mereka. Dengan keyakinan diri penuh, Jabrik menjulurkan tangannya menghadang Alis Singit. Tekanan badai menguat. Di sisi lain hawa gelap makin bertambah. Beban itu membuat tanah tempat mereka berpijak membelah. Setelah lebih dari 20 hentakan, mereka sama-sama terpental. Cedera Jabrik melebar lagi, dan Alis Singit bukannya tak terluka. Luar biasa makhluk satu ini. Aku penasaran, gerangan siapa yang sebenarnya sedang kuhadapi ini. Laga ini masih jauh dari yang diharapkannya. Maka ia membuka tahap kedua. Gelombang energi di sekitarnya seperti gelombang laut yang marah. Air. Untuk pertama kalinya si makhluk jahat itu terjatuh. Benarkah energi ufuk barat ini tak tertandingi? Dengan kekuatan gelapnya, ia masih belum juga tergetar. Tahap kedua, alam semesta bergetar dan air merebak langit. Jabrik memusatkan seluruh energinya pada tapak tangannya untuk merapal golok kegelapan. Dis. Namun diiringi suara gegap gempita, golok kegelapan itu hancur. Jabrik kaget, nuansa ketakutan tersirat di kedua matanya. Wajahnya terbuka untuk serangan. Ia telah lengah. Sebaliknya, posisi atas Alis Singit jadi terbuka. Cerak. Serangan dengan tahap kedua ini sungguh harus dibayar mahal oleh Alis Singit. Tiba-tiba sesuatu di atas sana mengejutkan Zof dan Ayu Pualam. Astaga, pertanda buruk untukku. Datuk Saji tersentak pula. Bintang yang dianggap sebagai lambang nasib buruk, bersinar sangat cemerlang. Namun, perlahan wajah Datuk Saji yang semula muram itu mulai cerah. Tapi, senyum itu kembali menghilang karena ketakutan singgah.
Adapun Raja Zof melihat perubahan yang terus-menerus pada sinar itu. Maka ia mencoba menerangkan diri meski seluruh tubuhnya bergetar. Baginda tak pernah takut pada apapun, tapi sekarang, gerangan apa ini? Hai bintang, jangan mempermainkan aku. Akulah putra langit, akulah raja yang memegang dinasti ini sampai aku mati. Tetes hangat itu mengalir dari telinga alis singit. Ia bangun oleh kewaspadaannya akan dunia yang terancam. Energiku sudah terkuras sejak awal. Aku cuma kuat merapal sampai di tahap 1. Tubuh Jabrik Wanara sudah tak karuan wujudnya. Begitupun tak berkurang kengerian yang ingin disampaikannya. Bangkitlah, Jabrik. Warisan Denawa Waragasi tak boleh terhenti dan terputus. Hancurkan bumi ini, harus. Raga Jabrik Wanara panas kembali oleh hawa kegelapan yang merasuk. Alis singit menari-narikan tubuhnya yang memancarkan api yang warnanya keemasan. Inilah jurus awal serangan tahap 3, jauh lebih berbahaya. Api, kau manusia biasa, bagaimana mau melawan aku? Jabrik Wanara bukanlah seorang manusia wajar lagi. Kaulah yang hancur oleh kebenaran. Seperti naga api dengan cakar api yang jumlahnya tak terhitung, ia merangsek dari ketinggian. Jabrik Wanara menghadang dengan perhitungan tak sempurna, sebab ia terkejut. Meski terselimuti hawa pelindung, bara api itu tetap menyakitinya. Api itu muncul dari tanah yang dipijaknya. Jasad kencana terus ditingkatkan oleh Jabrik tanpa bisa memberikan perlawanan. Karena terus memuncak tanpa dilontarkan energinya, maka meledaklah hawa yang membumbung itu. Bergulingan, tetap saja ia terjilat lidah api. Bagus. Gempa berangsur mereda. Gajah Amuk dan Kumbang Gemawa terselamatkan. Mengagumkan sesepuh, mengagumkan sekali. Alis singit menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Tapi siapa menduga Jabrik yang tampak kepayahan ini bangkit lagi. Jangan heran, bukankah ia bukan manusia sewajarnya lagi? Ia adalah perwujudan kuasa lain. Alis singit yang juga kehabisan tenaga menyeringai kesakitan. Ototnya membengkak dan sirkulasi darahnya agak kacau. Kuasa kegelapan itu malah melemparkan alis singit. Zof berpura-pura simpul fatalnya terpatahkan. Maka kini ia bebas melakukan meditasi untuk serangan kedua. Pangkon Bewana menghimpun tenaga sampai waktunya tiba. Kalau kulipat gandakan energiku, bisa kupatahkan energi di tapaknya, dan ku rapal catur lapuk langitku. Energinya meningkat drastis. Ini justru saat tepat merangseknya. Zof memadukan energi tapak puncak Jabrik dan dirinya pada kedua kakinya. Ia bergerak dengan salto yang gemulai. Sabta maut jagat raya, mungkin memang di tanganku lah kau harus mati. Murid teladanmu ini, catur lapuk tulang. Inti sari kekuatan otot kedua lengan Jabrik habis diserap oleh Zof. Serangan itu disusul dengan tapak Zof yang keras. Cerak, kau benar-benar durhaka Zof. Kalau bukan aku kaulah yang harus mati. Kebencian Zof membuatnya sama sekali tak mengasihani gurunya. Bro, kau tak bisa menyalahkan aku Jabrik. Raja Zof sudah kehilangan akal sehatnya. Ia menyerap dan terus menyerap seluruh persediaan energi Jabrik Wanara. Catur lapuk sukma. Jabrik tak berdaya, segala semangat yang didapatnya semula lenyap begitu saja. Kini, hawa kegelapan itu ada di belakang punggung Raja Zof. Ini tak terasakan oleh Zof. Astaga, ada yang tidak beres, rasanya. Hawa kegelapan Denawa Waragasi ingin menyusup pada Baginda. Kumbang Gemawa terburu-buru menyongsong arah di mana tubuh alis singit meluncur jatuh. Ia segera melakukan meditasi untuk mengembalikan sirkulasi energi alis singit yang kacau. Wah, daya perlawanannya terlalu kuat. Cepat bantu aku Gajah Amuk. Gajah Amuk yang sangat menghormati alis singit segera berjongkok membantu. Hahaha, hei guru teladan, kekalahan ini terlalu pahit ya. Bagus. Jabrik Wanara telah kehilangan kebanggaannya. Ia memang pantas menerimanya, akibat dari perbuatannya. Semua pertanda bintang itu omong kosong. Bohong, hahaha, hei cahaya barat. Kalau saja kau melihat kedikdayaanku ini. Aku. Hahaha, sebuah bintang bersinar dari redup menjadi bersinar terang. Sebaliknya, cahaya pusaran yang semula terang, kini meredup dan semakin redup. Kusangka tadi Baginda lah yang takluk di tangan Jabrik Wanara. Oh,
Syukurlah, andai bukan karena alis singit, andai ia tak merapal jurus maut itu. Laga ini akan berbeda, Jabrik tak akan cedera, karena keterbatasan kungfu, tentu saja Kumbang Gemawa dan Gajah Amuk jadi kewalahan untuk memulihkan alis singit. Sebagai luapan kegembiraan dan terima kasihnya, Datuk Saji datang membantu penyembuhan ini. Ia sendiri sudah pernah terluka sebenarnya, namun Datuk Saji ingin alis singit hidup sempurna lagi. Cuaca segera kembali cerah setelah beberapa lama kemudian. Kau mengakui bahwa kau telah takluk, hei makhluk jahat. Sungguh menyesal aku pernah menjadikanmu muridku. Memuakan? Tidak bagiku Jabrik, harusnya kau bersyukur. Berapa tahun lamanya ku beri kau jaminan hidup yang berlebihan. Amat berlebihan, yang harus kau sesali. Kau terlalu serakah, masa kerajaan pun kau minta. Memang akulah yang telah dipilih untuk jadi raja di dunia ini. Paham kau? Hihihi, kau sombong, kau takabur, kau juga nanti yang dipilih oleh Denawa Waragasi. Kau ideal buat dia, omong kosong, enak saja mau mengancam. Hahaha, kau pikir kau manusia kuat, kau pikir kau kebal, kesombongan akan menjatuhkanmu. Daripada mulutnya ngaco terus, habisi saja Baginda. Kenapa harus terburu-buru ayu? Dia sudah di tanganku, akan ku buat dia menderita seumur hidupnya. Dia telah menghabiskan banyak pikiranku selama ini. Aku harus menyerap semua ilmunya dulu, baru ia boleh mati. Adapun alis singit, ia terselamatkan. 3 aliran energi dari 3 pengagumnya. Ia terlalu bagus, ia nyaris sempurna, ia tidak boleh mati muda. Mabuk anggur kemenangan, hanyut dalam tebalnya kabut kesombongan. Zof menganggap tewasnya 5 pionir dan Durjakala hanya seperti matinya 6 ekor semut belaka. Jenggala selamat, Pangkon Bewana yang cedera parah menghilang. Ia diselamatkan oleh Panglima Sinambar CS, laga yang telah terjadi baru saja, menelan banyak korban manusia dan tempat berteduh. Yah, di mana ada perang yang menawarkan rasa damai. Berbulan-bulan lamanya terjadi hujan badai, letusan gunung berapi, dan gempa bumi, bendungan jebol dan sebagainya. Tak kurang dari 20.000 rakyat kehilangan tempat tinggalnya. Dalam pingsannya, alis singit tidak menyadari kejadian mengenaskan di sekitarnya. Belum lupakan pada sakit kulitnya Raja Wali. Lalu Pipit harus memperoleh cermin langit sakti level 6 untuk obatnya. Bagaimana dengan uban yang mengekor si Pipit? Hai, mengerikan. Tapi masa bodoh lah, yang penting sampai di tempat tujuanku. Dinding lereng bukit ini adalah lapisan es. Kalau tidak cukup kuat bertahan, pasti. Dengan tekad keras, uban mendaki semangatnya sendiri. Seluruh kemampuanku kini dituntut. Dengan kelelahan yang sangat, ia sampai di puncak es. Loh, benda apa itu yang baru saja jatuh? Ah, kok ada benda begitu di tempat setinggi ini? Perbuatan kawanan serigala itu, kalau tidak, siapa? Ia sampai di belakang istana, tak ada penjaga. Sebab, siapa yang mau secara konyol menyerahkan jiwanya di tempat ini? Ya ampun, korban lain lagi. Ulah siapa sih ini? Aku jadi makin penasaran. Lagi-lagi kenakalannya akan membawanya ke bahaya baru. Sudah sampai di jendelanya. Apa yang dilihatnya nyaris membuatnya jatuh. Jantungnya berdebar keras. Benarkah langkahnya mendatangi tempat ini? Tidakkah hidupnya akan berakhir di sini? Apa akibatnya bila bukan obat untuk Raja Wali yang didapatnya? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 24. Cakrawala Darah Parang Nyawa. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.